Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Olivia dari kelas 4C dengan NIM 40122111093. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan berita tentang 4 waria yang ditangkap polisi dikarenakan joget tak senonoh di media sosial. Nah, di sini saya akan menjawab juga pertanyaan terkait apakah keberadaan waria bisa diberikan kepastian hukum dengan melihat pengaruh perubahan sosial terhadap kepastian hukum tersebut? Ini pertanyaan dari Pak Sintong. Dikutip dari Oke News, hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, menurut Adiputra, mereka mengamankan waria tersebut karena aksinya menuai kecaman banyak pihak dan juga meresahkan. Selain itu, aksi tersebut bertentangan dengan adat budaya Bangka Belitung. Bahkan, jagat sosial media dibuat heboh dengan aksi viral para waria itu. Katanya, kami melakukan penyelidikan melalui patroli cyber kami dan berhasil menemukan jejak digital. Kami pun berhasil mengamankan 4 orang waria. Dia juga mengatakan kami lakukan karena tokoh masyarakat, DPRD, wali kota, dan warga merasa resah dengan adegan tak senonoh di titik 0 Pulau Bangka itu, ujarnya. Usai ditangkap, mereka kemudian dibawa ke Mapolres Pangkal Pinang untuk tindakan lebih lanjut. Katanya, nanti kami akan meminta petunjuk kepada pimpinan dan wali kota Pangkal Pinang tindakan yang akan diambil. Kami untuk saat ini masih mengedepankan kearifan lokal dan penegakan hukum adalah langkah terakhir, ucapnya. Untuk sementara, 4 orang waria tersebut dipersilakan pulang dan diberi pengarahan lebih dulu agar tidak mengulangi aksi serupa. Nah, di dalam video tersebut ada rekam video yang berdurasi 12 detik. 3 orang asik berjoget TikTok berlatar belakang Tugu titik nol. Dari detik awal joget TikTok berjalan normal, namun di penghujung rekaman salah satu di antara mereka tiba-tiba berlari ke depan sembari memperagakan adegan yang kurang senonoh atau tak senonoh. Topik waria joget atau penari pria berpenampilan silang di Pangkal Pinang, Indonesia mendapat perhatian besar di media sosial. Waria joget, salah satu bentuk tarian yang tradisional, merupakan salah satu bentuk hiburan yang populer di Indonesia, khususnya di kota Pangkal Pinang. Tarian ini melibatkan laki-laki yang berdandan seperti perempuan dan menampilkan tarian rutin yang meriah, seringkali diiringi musik dan nyanyian. Popularitas waria joget di media sosial dapat dikaitkan dengan perpaduan unik antara budaya, hiburan, dan juga komentar sosial. Tarian ini tidak hanya merupakan bentuk ekspresi artistik, tetapi juga cara para pemainnya menentang norma dan ekspektasi masyarakat seputar peran gender. Pertunjukannya seringkali memasukkan unsur humor, sindiran, dan komentar sosial yang disukai penonton dan memicu diskusi online yang meriah. Namun, popularitas waria juga joget di media sosial juga menimbulkan kekhawatiran akan potensi dampak negatifnya terhadap pelaku dan juga komunitas. Beberapa kritikus berpendapat bahwa tarian ini mengobjektifikasi dan melanggengkan stereotip gender yang berbahaya, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk pemberdayaan dan ekspresi diri para penarinya. Kesimpulannya, dari kasus tersebut adalah popularitas waria joget di media sosial mencerminkan sifat, gender, dan budaya yang kompleks dan beragam di Indonesia. Meskipun tarian ini berpotensi menjadi alat yang ampuh untuk memberikan komentar sosial dan juga ekspresi diri, tarian ini juga menimbulkan pertanyaan penting tentang dampak media sosial terhadap persepsi kita
tentang gender dan juga tentang budaya. Waria yang ditangkap akibat joget tidak senonoh di media sosial yang ada di Bangka Belitung telah diamankan oleh polisi. Mereka dikenai wajib lapor ke Satreskrim Polres Pangkal Pinang setiap hari Senin dan Kamis untuk memastikan mereka tidak mengulangi perbuatannya dan berkelakuan baik sesuai norma-norma kesopanan. Keempat orang tersebut, termasuk 3 waria dan seorang pria yang merekam video, mengaku sangat menyesal atas perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangi kembali. Mereka membuat video tersebut hanya untuk hiburan semata dan tidak bermaksud menghina Tunggu yang menjadi kebanggaan warga Pangkal Pinang. Wali Kota Pangkal Pinang memaafkan mereka dan meminta mereka dibina menjadi generasi yang baik dan benar. Keberadaan waria yang merujuk pada individu dengan identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin yang diberikan pada lahir telah menjadi subjek perdebatan dan perubahan sosial yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam konteks perubahan sosial, waria dapat dilihat sebagai bagian dari perubahan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang lebih inklusif dan toleran terhadap identitas gender yang tidak tradisional. Dalam hal kepastian hukum, perubahan sosial yang terjadi dapat mempengaruhi kepastian hukum dengan cara berikut. Yang pertama, hukum sebagai refleksi perubahan sosial, yang maksudnya hukum dapat berfungsi sebagai refleksi dari perubahan sosial yang terjadi. Dalam kasus waria, jika perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat memperluas pengertian dan toleransi terhadap identitas gender yang tidak tradisional, maka hukum dapat diubah untuk memantau dan melindungi hak-hak individu yang terkait dengan identitas gender mereka. Lalu yang kedua, hukum sebagai pengaruh perubahan sosial. Maksudnya, sebaliknya hukum juga dapat mempengaruhi perubahan sosial. Dalam kasus waria tersebut, jika hukum yang ada tidak memperlihatkan kepastian dan perlindungan yang cukup untuk individu dengan identitas gender yang tidak tradisional, maka perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat dihimbau atau bahkan dapat dihentikan. Dalam hal ini, perubahan sosial yang terjadi dapat mempengaruhi kepastian hukum dengan cara mengarahkan perubahan hukum yang lebih inklusif dan toleran. Lalu, yang ketiga, kebutuhan perubahan hukum. Maksudnya, dalam konteks kepastian hukum, perubahan sosial yang terjadi dapat menunjukkan kebutuhan perubahan hukum yang lebih inklusif dan juga toleran terhadap identitas gender yang tidak tradisional. Dalam kasus ini, jika perubahan sosial yang terjadi memperluas pengertian dan intoleransi terhadap identitas gender yang tidak tradisional, maka hukum harus diubah untuk memantau dan melindungi hak-hak individu yang terkait dengan identitas gender mereka. Dalam sintesis, keberadaan waria dapat diberikan kepastian hukum dengan melihat pengaruh perubahan sosial terhadap kepastian hukum. Perubahan sosial yang terjadi dapat mempengaruhi kepastian hukum dengan cara berfungsi sebagai refleksi perubahan sosial, mempengaruhi perubahan sosial, dan juga menunjukkan kebutuhan perubahan hukum yang lebih inklusif dan toleran. Nah, di sini saya akan membahas tentang kaitan sosiologi hukum terhadap kasus ini. Yang pertama, sosiologi hukum mempelajari bagaimana hukum dan norma sosial mempengaruhi perilaku individu dan juga masyarakat. Dalam konteks waria yang berjoget di media sosial tersebut, sosiologi hukum dapat membantu memahami bagaimana hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat mempengaruhi bagaimana waria tersebut diterima dan dipahami oleh masyarakat. Kedua, sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana hukum dan norma sosial dipahami dan diterapkan oleh masyarakat. Dalam konteks itu, yang berjoget di media sosial, sosiologi hukum dapat membantu memahami bagaimana masyarakat dan juga menerapkan hukum dan norma sosial terhadap waria tersebut. Misalnya, bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat terhadap waria yang berjoget di media sosial.
Lalu, ketiga, sosiologi hukum juga mempelajari bagaimana hukum dan norma sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti budaya, ekonomi, dan juga politik. Dalam konteks waria yang berjoget di media sosial, sosiologi hukum dapat membantu memahami bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi bagaimana masyarakat dan memahami dan menerapkan hukum dan norma sosial tersebut. Dalam beberapa sumber seperti dan dapat dilihat bahwa waria yang berjoget di media sosial dapat menjadi subjek dari diskriminasi dan stereotip. Sosiologi hukum dapat membantu memahami bagaimana hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat mempengaruhi bagaimana waria tersebut diterima dan dipahami oleh masyarakat, serta bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan hukum dan norma sosial terhadap waria tersebut. Dalam Latifah Umi menuliskan tentang konstruksi sosial masyarakat terhadap waria yang dapat membantu memahami bagaimana hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat mempengaruhi bagaimana waria tersebut diterima dan dipahami oleh masyarakat. Dalam Firman Arvanda dan Sakaria MSI menulis tentang presentasi diri waria melalui media sosial Instagram yang dapat membantu memahami bagaimana waria menggunakan media sosial untuk mempresentasikan diri mereka dan bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan hukum dan norma sosial terhadap waria tersebut. Dalam maraknya jejaring sosial membuat eksistensi waria semakin nyata dan tidak dapat dihindari. Upaya yang mereka lakukan semakin kuat karena dari media online yang dapat membantu memahami bagaimana waria menggunakan media sosial untuk mempertahankan eksistensi mereka dan bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan hukum dan norma sosial terhadap waria tersebut. Dalam sosiologi hukum dapat membantu memahami bagaimana hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat mempengaruhi bagaimana waria yang di kasus tersebut berjoget di media sosial diterima dan dipahami oleh masyarakat. Dalam jurnal media sosiologi dapat membantu memahami bagaimana waria menggunakan media sosial untuk mempresentasikan diri mereka dan juga bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan hukum dan norma sosial terhadap waria tersebut. Dalam sintesis, kaitan tentang waria yang berjoget di media sosial yang ditangkap dengan sosiologi hukum dapat membantu memahami bagaimana hukum dan norma sosial yang berlaku di masyarakat mempengaruhi bagaimana waria tersebut diterima dan dipahami oleh masyarakat, serta bagaimana masyarakat memahami dan menerapkan hukum dan norma sosial terhadap waria tersebut. Keberadaan waria di Indonesia masih dihadapi dengan berbagai tantangan termasuk diskriminasi dan stigma sosial yang berdampak pada kualitas hidup mereka. Dalam konteks hukum, keberadaan waria sebelum sepenuhnya diterima dan dijamin oleh sistem hukum Indonesia yang masih didasarkan pada dua jenis kelamin tradisional, laki-laki dan perempuan. Kementerian Sosial Indonesia telah mengakui waria sebagai salah satu kelompok yang memerlukan bantuan sosial dan rehabilitasi. Tetapi pengakuan ini masih terbatas dan tidak mencerminkan keberadaan waria secara lebih luas dalam sistem hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, terlihat adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengakuan terhadap waria, seperti dengan penelitian yang memfokuskan pada pengaruh perubahan sosial terhadap kepastian hukum. Namun, masih diperlukan lebih banyak upaya untuk mengintegrasikan waria dalam sistem hukum Indonesia dan memberikan mereka kepastian hukum yang lebih luas. Sementara itu, tidak ditemukan pasal khusus yang secara eksplisit mengatur keberadaan waria dalam sistem hukum Indonesia. Namun, beberapa undang-undang regulasi yang terkait dengan hak-hak dasar dan diskriminasi sosial dapat digunakan untuk memperjuangkan hak-hak waria. Contohnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan waria untuk memiliki kartu identitas, tapi masih diperlukan lebih banyak upaya untuk mengintegrasikan si waria secara lebih luas dalam sistem hukum dan memberikan mereka kepastian hukum yang lebih luas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.